Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Puluhan rumah di permukiman padat penduduk di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat terbakar. Kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kembang 5 Kuitang, Senen, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Banyaknya barang-barang di dalam rumah serta material bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 12 mobil pemadam kebakaran dan 40 petugas diturunkan untuk menjinakkan api. Api diduga pertama kali muncul dari atap salah satu rumah di sisi tengah yang kemudian menyambar ke bangunan lain. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Itu jadi sekitar 15 seperempat habis subuh. Tiba-tiba tuh ada kayak korsleting itu sih. Ada asap, api, udah menembet semua. Kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari sebuah rumah kontrakan di Jalan Rawabuaya dan merambat dengan cepat ke bangunan lainnya. Warga bersama petugas pemadam kebakaran saling bantu memadamkan api. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemandu lagu tempat hiburan malam di Jakarta Barat emosi saat dirazia. Perempuan tersebut protes dan menolak menunjukkan kartu identitasnya. Susah kita pakai ya. Seorang pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta Barat emosi saat didata petugas Satpol PP. Perempuan tersebut protes dan menolak menunjukkan kartu identitasnya kepada petugas. Selain pekerja, petugas juga merazia pengunjung THM yang berada di kawasan Mangga Besar. Sebagai sanksi karena telah melanggar aturan pembatasan kegiatan di masa pandemi, petugas menyegel sejumlah ruangan. Tadi dari beberapa tempat, kemudian kita menemukan ada di Jalan Mangga Besar ini, namanya CMC, bahwa ternyata masih buka. Bahkan di sini bukanya live musik, termasuk karaoke, sehingga kita lakukan penindakan. Dan jumlah pengunjungnya cukup banyak. Razia tempat hiburan malam akan terus digelar sebagai penerapan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan persebaran virus COVID-19. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas gabungan menangkap sejumlah pasangan kekasih di kota Jambi yang diduga berbuat mesum. Polisi juga merazia lokasi judi ketangkasan dan menyita alat-alat permainan judi ketangkasan. Sejumlah pasangan muda-mudi di rumah kos di Jambi tidak bisa mengelak saat didatangi petugas gabungan. Polisi memeriksa satu persatu penghuni kos karena diduga berbuat mesum. Seluruh pasangan bukan suami istri ini dibawa ke kantor Satpol PP untuk pendataan dan pembinaan. Untuk sementara ini masih kita lakukan pengamanan, kita tanyakan oleh tim penyidik kita apakah memang ada anak di bawah umur. Apabila itu ada anak di bawah umur, maka kita serahkan nanti ke KPAI. Selain merazia penyakit masyarakat, petugas juga menyegel lokasi judi ketangkasan. Sejumlah alat permainan judi disita untuk barang bukti. Razia digelar sebagai upaya menegakkan peraturan daerah terkait prostitusi dan asusila, serta perda tentang ketertiban umum. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang guru di Timika tega mencabuli dan melakukan kekerasan fisik kepada anak didiknya. Guru bejat tersebut terancam pidana 20 tahun.
Profesi guru yang seharusnya memberikan pedoman kepada anak muridnya justru tega memberikan kekerasan fisik dan mencabuli anak didiknya. DFL, seorang guru honorer di salah satu sekolah asrama di Timika, Papua, tega melecehkan murid asramanya. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah salah satu anak muridnya menangis di asrama dan menceritakannya kepada kepala sekolah. Pelaku beserta barang bukti kini sudah diamankan di Polres Mimika. Sedikitnya 25 anak didiknya mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dari pelaku. Kita nanti mau koordinasi dengan dari ahli psikiater untuk melakukan screening kepada pelaku. Dan kami juga meminta dari pihak sekolah apabila ada siswa selain yang sudah melaporkan diri, untuk yang belum bisa melapor ke kami lagi. Berdasarkan penyelidikan, 10 korban mengalami pelecehan seksual dan 15 lainnya mendapatkan perlakuan kekerasan fisik. Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Timika, Papua, Nathan Maki, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang ayah di Tanjung Balai, Sumatera Utara tega menyetubuhi anak kandungnya hingga melahirkan. Pelaku berdalih melakukan aksi bejatnya tersebut karena tak dilayani ibu korban. Z, seorang pria berusia 47 tahun ini diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pasalnya, Z tega menyetubuhi anak kandungnya hingga melahirkan. Z yang seharusnya menjadi pelindung anaknya justru menghancurkan masa depannya. Perbuatan Z terbongkar setelah korban melahirkan. Disebabkan pelaku selalu mengancam korban apabila memberitahukan kepada orang lain akan diancam dibunuh oleh orang tua kandungnya. Alasan dari pelaku, notabene-nya orang tua kandung dari korban, dia tidak dilayani oleh istrinya selama 3 bulan, sehingga melampiaskan perbuatan keji tersebut terhadap anak kandungnya. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku 5 kali menyetubuhi korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah warga di Jalan Akasia, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten viral karena pagarnya ditutup beton. Diduga penutupan dilakukan terkait sengketa tanah. Keluarga Hadianti harus susah payah melompati 2 pagar beton disertai kawat berduri saat ingin masuk atau keluar rumah. Pagar beton setinggi 2 meter dibangun di sepanjang Jalan Akasia, RT 04 RW 03, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, sehingga mengisolir 2 rumah dari akses jalan setempat. Akses jalan ini jelas berbahaya, apalagi saat membawa anak kecil. Namun keluarga Hadianti tak mampu berbuat banyak. Nggak punya masalah sih ya. Terus bagaimana, Pak? Tahu ya di tahun 2019 itu katanya itu jalan dia. Dia jual rumah, katanya nggak jual jalan. Ya kita juga nggak ngerti. Keluarga Hadianti mengaku tak tahu penutupan akses jalan ke rumahnya yang dilakukan tetangganya tersebut. Namun pembangunan pagar beton dilakukan sekitar 2 tahun lalu. Pemilik rumah berharap pemerintah Kota Tangerang, Banten bisa menyelesaikan persoalan ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang pemuda merusak mobil patroli Polsek Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Pelaku tertangkap setelah diburu selama 1 bulan lamanya. Seorang pemuda di Lamongan, Jawa Timur merusak mobil patroli di Mapolsek Brondong, Jawa Timur. Pelemparan ini terjadi dini hari pada 20 Januari lalu. Usai merusak kaca mobil polisi, pemuda ini kabur. Dibutuhkan waktu 1 bulan untuk menangkap pelaku. Tersangka yang berusia 22 tahun ini berasal dari desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Lamongan. Diduga tersangka merusak mobil polisi karena membenci polisi. Namun, petugas masih mendalami motif dan kejiwaan pelaku. Bahwa yang bersangkutan mengakui telah melakukan pengerusakan di
Polsek Brondong. Namun demikian tentu saja kami akan tetap melaksanakan kegiatan pemeriksaan lanjutan baik kepada orang yang kita amankan ini maupun kepada saksi-saksi yang lain. Termasuk juga kami tentu saja akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepada saksi ahli untuk mengetahui kondisi kejiwaan yang bersangkutan, untuk memastikan motivasi daripada yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut. Polres akan memeriksa kejiwaan tersangka ke psikiater Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Tersangka terancam hukuman 2,5 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Aksi pelemparan kaca mobil di Pantura, Kendal, Jawa Tengah kembali marak. Salah seorang pengendara terluka akibat terkena serpihan kaca. Mobil bernomor polisi H1760 QM mengalami pecah kaca depan hingga tembus ke belakang akibat dilempar batu di Jalan Pantura Sumberjo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Mobil pengangkut ayam potong ini menjadi korban pelemparan batu orang tak dikenal Sabtu sekitar pukul 4 pagi. Aksi pelemparan batu terjadi di tempat gelap saat hendak mengantarkan ayam potong dari rumah potong ayam Kaliwungu menuju Pasar Mangkang, Semarang. Dalam kondisi kaca pecah, korban memilih melanjutkan perjalanan karena khawatir menjadi korban tindak kejahatan. Saya berpapasan pertama mobil, karena lampunya 2. Yang di belakang mobil itu ada lampu 1 banter, Pak. Kencang. Saya curiga itu. Tiba-tiba langsung bruk gitu aja? Ya, tiba-tiba langsung bruk itu aja. Bruk. Batunya besar apa kecil batunya? Ya itu enggak mencolot sana. Itu tembus ya? Tembus depan belakang. Dalam catatan pihak kepolisian sedikitnya lebih dari 5 kali aksi pelemparan batu terjadi. Sementara kasusnya kini ditangani pihak kepolisian Polres Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Cimandala, Sukaraja, Bogor dihebohkan dengan penampakan ular sanca di tiang listrik. Evakuasi ular memakan waktu hingga 1 jam. Warga sekitar Kampung Darmais, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dihebohkan dengan keberadaan ular sanca di tiang listrik. Sejak pagi hari, ular sanca batik panjang sekitar 3 meter melilit di atas tiang listrik. Seorang pengendara ojek yang melihat ular tersebut melaporkan ke Koramil 2112 yang tak jauh dari lokasi. Pagi kurang tahu sih, tadi ada tukang ojek kalau telepon katanya menelpon ngeliat ke atas, ada ular, yang ramai lah kayak seperti ini. Ratusan anggota Forum Pemuda Adat Geruduk Polres Konawe menuntut rekannya dibebaskan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di iNews Pagi. Usai jeda.